Tapi kalau kepada Allah tidak ada keterlaluan. Serahkan semua cintamu kepada Allah. Kalian akan diangkat menjadi pemilik makom yang tertinggi dengan perkhidmatan yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu As-Sakandari radhiyallahu anhu wa rahimallahu alaihi dawuh qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kekuasaannya, ya, yang berkehendak apapun, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan terjadi. Dan kehendak Allah yang terjadi pasti mengandung hikmah dan ada kemaslahatan. Tidak ada suatu apapun yang diciptakan Allah, dikehendaki Allah, ditakdirkan Allah tidak mengandung maslahat dan hikmah. Semuanya. Di antara kehendak Allah yang mutlak, yang tidak diatur oleh selainnya, yang Allah Maha Perkasa, yang kuat menentukan semuanya, di dalam dawuhnya Imam Ibnu As-Sakandari menyatakan qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi. Ada kaum yang dikehendaki oleh Allah, yang memang dikehendaki untuk zahir batin, apapun yang ia miliki semua diserahkan untuk khidmat kepada Allah total, zahir batin. Tidak ada gerakan, tidak ada pikiran, tidak ada angan-angan, semua itu untuk Allah. Ini kelompok-kelompok yang pertama atau yang tertinggi. Karena khidmat itu sebuah pelayanan tanpa pamrih. Pelayanan yang menyerahkan segenap zahir batin apa yang dimiliki tanpa ingin mendapatkan imbalan. Masa buduwa Gusti Allah. Dan itu tidak dipikir. Jadi hidup matinya ya untuk khidmat pada Allah. Ya, khidmat ini merupakan martabah atau makom yang sangat tinggi, sulit dan hampir kita hampir ya tidak menemukan orang yang ditunjuk oleh Allah, dianugerahi Allah sebagai sifat, memiliki sifat khidmat. Karena khidmat ini totalitas kepada Allah, yang ada hanya wajib kepada Allah, tidak melirik dirinya, kepentingannya tidak. Semua kerja kerasnya, semua apa yang dilakukan sudah hanya untuk Allah. Dan itu sebagai bentuk kewajiban dia, orang tersebut, kelompok tersebut kepada Allah, tanpa menginginkan imbalan, pahala, surga, tanpa menginginkan itu semua. Lah ini kelompok-kelompok yang makom tinggi, ya, makom tinggi. Lalu yang kedua, ada kaum, ada kelompok yang memang diistimewakan oleh Allah dengan mencintai Allah.
cintanya kepada Allah tidak main-main, mendarah mendaging, ya, balung sumsum cintanya, sehingga dia tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkan ya zat yang dicintai. Sehingga apapun yang ia terima dari Allah, cobaan-cobaan yang tidak nyaman, tidak enak, ya, kesusahan, kesulitan yang dihadapi karena dia sudah cinta pada Allah, semua itu terasa nikmat. Tidak ada yang terasa pahit. Kalau kita pernah ingat ada nyanyiannya siapa itu? Gomblo. Ya. Yang disebutkan menggambarkan rasa cinta itu disebutkan tai kucing rasa coklat. Sampai atas merasakan begitu, tai kucing rasa coklat. Kalau ngicipi tai kucing belum pernah, tapi pernah mengalami rasa cinta senang yang senang terus. Disakiti senang, dipaidu senang, ya, diapakan saja senang. Tengah malam suruh keluar mencarikan rokok misalnya, membelikan rokok. Senang, tidak ada berkeberatan, tidak ada lah. Orang yang semacam itu, yang sudah tidak punya rasa tidak senang, inilah yang dimaksud wa qaumun ikhtassahum bimahabbati. Allah menciptakan kaum, menghendakinya, ya, wujudnya sekelompok manusia yang cintanya kepada Allah yang total. Semuanya terasa nikmat. Ini cinta pada Allah, ya. Cinta pada Allah. Jadi total. Seminggu tidak makan, misalnya, ya tetap tidak berubah kepada Allah. Dianggap itu salah satu bentuk balasan cinta Allah kepada dia. Jadi apa yang dia alami dari hal-hal yang menyakitkan secara umum, hal yang tidak enak menurut orang lain, dia merasa enak. Dia merasa enak. Hal ini seperti yang telah dialami oleh Nyai Robi Al-Adawiyah. Dan beberapa ulama-ulama salaf. Beliau-beliau ini jangankan diberi kenikmatan, kesuksesan, digagalkan urusannya saja, dia itu senangnya luar biasa. Karena apa? Karena yang menggagalkan itu zat yang ia cintai. Ya. Bahkan sampai dimasukkan neraka misalnya. Padahal ibadahnya luar biasa. Ridho. Senang dia. Kenapa? Karena yang memasukkan neraka adalah zat yang mencintainya. Ini kita tidak bisa menemukan. Kalau sekarang atau juga dulu ada orang yang sedang menjalin cinta, saling mencintai, katakan suami istri, tapi suaminya sering menggoda, mengganggu, bahkan berupaya untuk mencelakainya. Ya sudah, tentu ini akan terjadi. Ya itulah yang disebut dengan cinta gombal, ya seperti itu. Sulit ada manusia yang menemukan cinta yang seperti apa yang dirasakan oleh kaum-kaum yang kedua. Padahal ini kaum yang kedua. Martabatnya turun satu strip
daripada kaum yang aqamahumul haqqu li khidmati. Jadi kalau di antara kita memiliki rasa cinta sesama kita, misalnya, itu cinta yang muqayyad, cinta yang terbatas, bukan cinta yang mutlak seperti itu. Kadang-kadang malah muncul nekatnya, bahkan orang yang kadang menggalang, membangun rasa cinta yang kelihatan begitu asik masuk, kok tiba-tiba terjadi sesuatu di antara mereka, itu bisa menjadi bencana yang luar biasa. Jadi bentuk cinta, kesenangan yang kita miliki itu ada batasnya. Tidak bisa seperti cintanya seorang hamba kepada Allah yang tanpa batas itu tadi. Kalau cinta sesama kita itu ada batasnya, muqayyad. Bahkan sewaktu-waktu bisa terjadi orang yang dulu saling mencintai, yang disebut-sebut sehidup semati, tiba-tiba di tengah perjalanannya terjadi sesuatu, akhirnya justru menjadi musuh bebuyutan yang tidak pernah bisa disatukan lagi. Saling membenci, bahkan membencinya sampai 7 turunan. Ini banyak terjadi pada diri suami istri yang dulu kelihatan harmonis, ya, selalu tampak keceriaan, kegembiraan, bahkan disebut suami istri yang ideal, tapi di tengah jalan ada prahara rumah tangga, dia justru menjadi lawan bebuyutan. Ya, amit-amit jabang bayi ini. Sampai sebegitunya. Makanya Kanjeng Nabi mengingatkan kita, kalau kita mencintai seseorang siapapun, jangan kelebihan. Ojo nemen-nemen senengi. Jangan berlebihan cintanya. Begitu juga kalau kita benci pada seseorang, jangan terlalu biasa-biasa. Benci ya, benci yang biasa. Dan kita, kebencian kita bukan karena diri kita, tapi karena yang kita benci itu apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ini namanya semua lillah. Ya. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Kalau sesamanya tidak boleh, apalagi kita hidup bermasyarakat. Mungkin sekarang kita tidak butuh, tapi sewaktu-waktu nanti kita akan membutuhkan. Tidak bisa, kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, kalau engkau mencintai seseorang yang wajar-wajar saja. Dan begitu pula kalau engkau membenci seseorang, ya yang wajar-wajar saja. Ya. Karena kalau orang terlalu membenci, kan ada istilah Jawa, geding nyanding. Geding nyanding. Geding, kalau kita terlalu geding, benci, nyanding nanti malah lebih menjadi seperti orang yang paling akrab. Geding nyanding. Itu kalau keterlaluan. Tapi kalau kepada Allah tidak ada keterlaluan. Serahkan semua cintamu kepada Allah. Kalian akan diangkat menjadi pemilik makom yang tertinggi dengan perkhidmatan yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawanya ngenger. Tiang ngenger itu orang yang sudah menyerahkan seluruhnya untuk tuannya, untuk jeragannya, tanpa dia menginginkan imbalan dari tuannya.
Dia hanya berpatokan masa buduwa jeraganku. Siang malam dia menyerahkan, berbuat sesuatu, bekerja untuk tuannya tanpa pamrih, masa buduwa jeraganku. Lah jeragan yang baik kalau punya pelayan yang berbuat bekerja tanpa pamrih tentu sangat mengistimewakan.